Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka, kembali lagi di Podcastku Dosen, podcast Bedah Buku Ajar Dosen oleh Perpustakaan Unsida. Saya Irta Fidinia yang akan menemani di episode kali ini. Episode kali ini kita kedatangan seorang dosen psikologi, yaitu Bapak Ghazali Rusyid Afandi, SPC MA. Beliau menulis sebuah buku berjudul Joyful Learning dan Media Pembelajaran, Teori dan Penerapannya pada Konteks Pendidikan. Mari kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Langsung saja ya Pak, kita bedah bukunya yang sangat menarik ini. Monggo. Apa sih yang melatar belakangi Bapak dan tim menulis buku ini? Sebenarnya kalau buku itu sebenarnya bagian dari penelitian kami terkait dengan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah begitu. Terutama saat itu adalah masalah di pesantren yang berkenaan dengan bagaimana guru-guru ini ya mengalami kendala di dalam memberikan materi secara menyenangkan begitu. Terutama juga mereka di dalam pembuatan media pembelajaran itu juga ada sedikit hambatan. Dari permasalahan itulah kita mencoba untuk melakukan sebuah penelitian, dan ternyata hasil dari penelitian ini adalah sebuah buku. Buku itu adalah sebagai panduan dalam pelatihan tersebut. Gitu ceritanya. Di sana ada teori dan sebagainya begitu. Judulnya menarik sekali ini. Kenapa kok dikasih judul Joyful Learning gitu Pak? Joyful Learning. Nah, memang Joyful Learning itu dari psikologi itu kan memang kita harus tetap bahagia dalam keseharian gitu ya. Dan ternyata memang hasil penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa semakin seorang itu senang, semakin orang itu atau siswa itu merasa semangat, merasa senang dalam kegiatan pembelajaran, ternyata itu mengaruhi proses kognitif mereka begitu. Nah, kognitif itu akhirnya berpengaruh pada konsentrasi dia, kemudian kemampuan hafalan dia, kemampuan pemecahan masalah. Semakin orang itu senang dalam belajar atau joy begitu, ya, maka itu akan membantu mereka untuk lebih semangat dalam belajarnya, gitu. Maka buku ini saya namakan Joyful Learning, pembelajaran yang menyenangkan begitu. Berisi apa sajakah buku ini Pak? Di sini banyak ya, mulai dari konsep joyful learning seperti apa, menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana, kemudian bagaimana cara pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, sampai di sana juga ada tahap-tahapannya serta tata laksana di dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Supaya apa? Ternyata dalam sebuah pembelajaran itu tidak hanya berkaitan bagaimana seorang guru mampu melakukan atau memberikan pemahaman kepada siswa, sehingga kalau seandainya guru itu hanya mengandalkan ceramah begitu, nah cenderung siswa itu akan bosan. Kenapa? Karena dari penelitian yang kami lakukan juga ternyata emosi kebosanan itu juga sangat menyertai dalam proses pembelajaran. Maka ketika guru itu melakukan proses pembelajaran atau melakukan mengajar ke siswa begitu, maka dibutuhkan kemampuan guru untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus juga memberikan alat-alat peraga. Kenapa? Karena dalam konsep pembelajaran seorang siswa itu belajar mungkin akan berbeda-beda. Ada yang menggunakan visualnya, ada yang menggunakan auditorinya, ada yang menggunakan kinestetiknya. Nah, dengan media pembelajaran ini ternyata memunculkan yang namanya konsep-konsep yang menyenangkan bagi siswa begitu. Salah satu contohnya mungkin Pak untuk media pembelajarannya itu? Media pembelajaran salah satu contohnya itu ini. Kemarin ketika kita praktekkan di guru-guru begitu, mereka membuat ketika hafalan, katakanlah hafalan tentang bahasa Arab begitu, nggih. Nah, mereka itu membuat semacam stick es krim begitu, kemudian dikasih ada tulisan-tulisannya, katakanlah bahasa Arabnya pintu babun begitu. Nah, nanti siswa-siswa itu diminta untuk mengambil. Nah, ketika mereka disuruh untuk mengartikan pintu gitu ya. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk berlari mengambil
stick es krim tadi itu Iya. yang ada tulisannya langsung ditempelkan di pintu itu. Nah, itu kan menyenangkan. Ada pergerakan, ada visual, ada mendengarkan dan sebagainya. Nggak ngantuk. Gitu. Nggak ngantuk. Itu yang penting. Nggak bosen. Itu penting itu. Nah, siapa target pembaca buku ini, Pak? Sebenarnya target membaca buku ini adalah selain yang pertama memang yang menjadi utama adalah guru-guru sebenarnya. Guru. Di berbagai jenjang begitu. Oh, iya. Kenapa? Karena ternyata bahkan di perkuliahan pun itu juga diperlukan bagaimana pembelajarannya menyenangkan begitu. Sehingga siswa ini merasa nyaman, merasa enjoy di dalam proses pembelajarannya. Sehingga ya guru-guru, selain guru-guru juga praktisi pendidikan bisa jadi atau orang tua ketika mereka mengajarkan di rumah, ketika mereka memahami bagaimana menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, otomatis anak ketika belajar di rumah juga merasa nyaman begitu. Iya. Gitu. Itu penting banget itu ya. Iya, ini berarti ini ya, buku ini sangat penting bagi target buku ini ya. Sangat penting, sangat penting gitu ya bagi guru-guru, bagi wali, bagi praktisi pendidikan gitu. Apakah ada buku sejenis ini di luaran sana, Pak? Sebenarnya ada begitu ya. Cuma menggabungkan antara konsep joyful learning sendiri, menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, ditambah dengan media pembelajaran yang jadi satu, kemudian ada step by step cara pembuatan media pembelajarannya, serta di belakang buku ini atau terakhir dalam buku ini itu ada penelitian yang membuktikan adanya pengaruh joyful learning pada proses pembelajaran siswa. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Yang jadi pembeda buku ini dengan buku yang betul, lain ya. Betul, sangat berbeda begitu. Teori, aplikatif, serta hasil penelitian begitu. Hal menarik apa lagi, Pak, yang perlu diketahui pembaca dari buku ini? Banyak yang baca gitu. Oh gitu. Sepertinya kalau yang menarik dari buku ini sebenarnya kuncinya ada di joyful learningnya sebenarnya. Kenapa? Karena ketika seorang guru atau seorang pendidik tidak memahami atau kurang memahami bagaimana cara memberikan materi yang menyenangkan bagi siswa, otomatis siswa itu merasa bosan. Ketika siswa itu merasa bosan, pastinya mereka akan mengalami yang namanya disengagement atau ketidakterikatan dalam pembelajaran. Itu berat banget ceritanya dalam proses pembelajaran. Semakin orang itu merasa bosan, semakin orang itu merasa tidak nyaman dengan proses pembelajarannya, maka daya konsentrasinya, daya serapnya dalam materi itu berkurang. Nah, itu yang sebenarnya menarik untuk difahami oleh guru-guru. Nah, sekaligus juga tahap-tahapan dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan alat-alat sederhana sebenarnya itu juga yang menjadi menarik dalam buku ini begitu. Iya. Tapi kan kadang ada yang masih kesulitan gitu, Pak, ya, jadi bikin media pembelajarannya dari apa gitu. Terus ada konsep lain untuk guru-guru gitu, Pak? Sebenarnya perlu difahami juga bahwa media pembelajaran itu tidak harus yang sulit-sulit, harus membuat yang macam-macam begitu. Nah, di dalam buku ini itu diterangkan juga tentang sebenarnya apa sih media pembelajaran gitu. Sehingga ketika guru ini memahami apa itu media pembelajaran, maka dari apapun itu bisa jadi media. Contoh, mungkin dari gelas ini itu jadi media pembelajaran begitu. Kenapa? Karena guru ketika memahami bagaimana konsep media pembelajaran harus dibuat, kemudian bagaimana menggabungkan itu dengan konsep joyful learning, maka satu kelas ini bisa menerangkan banyak hal. Contohnya? Mungkin matematika gitu ya, Iya. volume bisa jadi. Atau bisa jadi kalau kita ngobrol terkait dengan masalah agama katakanlah, masalah kolbun katakan atau hati begitu, maka bisa jadi ini bisa diterangkan gitu, menjadi medianya. Nah, bagaimana itu contohnya? Mungkin bisa jadi kayak gini, hati itu kan jernih seperti air ini, tetapi ketika diberikan satu tetes maksiat maka jadi keruh dan itu nggak bisa diminum. Nah, ini sih sebenarnya ini jadi bagian dari media pembelajaran untuk memahamkan orang begitu, supaya orang itu menyerap dari berbagai macam proses belajar, visual, auditori sama kinestetiknya begitu. Itu yang menarik sebenarnya. Yang terakhir, Pak, rencana ke depan penulis untuk buku ini, untuk perkembangannya bagaimana? Rencana kami di dalam pengembangan buku ini begitu, kami akan terus melakukan riset sebenarnya, riset terkait dengan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Kalau kita bilang itu achievement emotion begitu.
Nah, achievement emotion itu adalah emosi-emosi yang selalu menyertai dalam proses pembelajaran. Nah, ternyata salah satu emosi yang muncul itu dalam proses pembelajaran adalah senang tadi. Iya. Bisa jadi bosan, bisa jadi cemas dan sebagainya. Nah, faktor-faktor atau aspek konsep-konsep emosi-emosi yang banyak tadi itu belum atau jarang dikembangkan dan jarang diberikan solusinya. Maka untuk kedepannya kami mencoba untuk melakukan penelitian ini lagi, terus melakukan penelitian ini lagi, dan kemudian mencari cara-cara supaya emosi-emosi yang menyertai pembelajaran oleh setiap peserta didik itu menjadi positif. Yang tadinya negatif menjadi lebih positif, begitu. Itu yang coba kita akan kembangkan sehingga akan menjadi saya bilang itu salah satu solusi di dalam proses pembelajaran siswa, begitu. Terus menarik sekali bukunya. Mungkin ada closing statement, Pak? Closing statement saya mungkin tidak banyak yang harus saya sampaikan begitu ya, Pak ya. Cuma satu harapan kami adalah dalam setiap proses pembelajaran, perasaan atau emosi menyenangkan itu harus dimunculkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan konsep joyful learning serta menggunakan media pembelajaran dalam setiap proses pembelajarannya. Dan itu mudah-mudahan bisa membantu para guru di sana untuk mengembangkan atau meningkatkan prestasi siswa melalui proses pembelajaran, begitu. Iya. Terima kasih Pak atas Sama-sama. Jangan lupa saksikan podcast Bu Dosen di Umsida Library. Like dan subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.